Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan pada junjungan kita, kepada suri tauladan kita dan satu-satunya orang yang berhak untuk kita ikuti dalam setiap aspek kehidupan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada Ramadan pagi ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu klopedi larangan ya dalam syariat. Dan insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yaitu qauluz zur atau berkata dusta. Ya. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di zaman kekinian ini bisa dikatakan cukup sulit ya untuk menemukan orang yang tidak pernah berdusta di dalam perkataan, kecuali orang yang lisannya benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa menjadi bagian dari orang yang dijaga lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari berkata dusta. Ya. Karena implikasi dari dusta itu nanti ada konsekuensinya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Kalau di dunia misal satu kebohongan saja yang kita lakukan itu akan merusak semua kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya. Membangun kepercayaan itu sulit. Tapi merusak kepercayaan itu mudah. Antum punya 99 kebaikan kepada seseorang. Tapi satu kali saja antum berbohong, maka kebohongan itu akan menghapus semua kebaikan yang antum. Makanya anak katakan, membangun kepercayaan itu sulit. Tapi merusak kepercayaan itu mudah. Itu di dunia. Atau misal kita seorang pedagang. Satu kali saja kita membohongi atau berkata dusta kepada pembeli yang membeli dagangan kita, tentu itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Kenapa? Karena pembeli kita sudah kehilangan kepercayaan kepada kita. Itu di dunia. Belum lagi di akhirat nanti ada konsekuensi yang akan diterima oleh orang yang senantiasa berdusta di dalam setiap perkataannya, di dalam setiap perbuatannya. Ya. Karena dusta itu adalah tidak sinkronnya apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam hati. Tidak sinkron. Ya. Dia berkata A padahal di dalam hatinya B. Dia berkata B di dalam hatinya A. Ini tidak sinkron. Orang yang senantiasa berdusta. Ya. Makanya kalau kita berbicara tentang qauluz zur, ya, ada istilah lain dikenal juga istilah kazab. Ya. Ada istilah kazab, ada istilah qauluz zur, qauluz zur. Ya. Ada istilah kazab, ada istilah qauluz zur.
Kalau kadzab itu jamaah sekalian, itu dia merujuk kepada sesuatu atau merujuk pada seseorang yang dia memang sengaja berdusta dan dia mengetahui bahwa dia ini berdusta. Tapi di dalam ruang lingkup yang sempit, dalam aspek-aspek tertentu, kadzab. Ya, biasanya ini untuk menggambarkan orang yang berdusta, misalnya dia mengaku nabi, misalnya. Ini kan aspek yang lebih sempit kalau dia mengaku nabi atau dia mengaku menerima mukjizat, ya. Atau dia berdusta dengan membawa nilai-nilai agama tertentu. Ini kazab. Kazab. Dia lebih sempit sifatnya. Makanya kalau nabi palsu itu kan ada gelar kazab di belakangnya. Misalnya Musailamah al-Kazab. Ya. Ada gelar kazab di belakangnya. Untuk lebih spesifik. Begitu ya. Kazab itu lebih spesifik. Tapi kalau qauluz zur, artinya sama, berkata dusta. Tapi sifatnya itu lebih luas. Sifatnya itu lebih luas. Baik dia berdusta dengan membawa nilai-nilai agama atau dia berdusta dengan membawa nilai-nilai ke dunia. Jadi kazab itu lebih sempit, tapi kalau qauluz zur dia lebih luas. Ya, bisa saja nanti kazab itu masuk di dalam qauluz zur, karena qauluz zur itu orang itu berdusta dengan semua aspeknya begitu. Ya, baik dia membawa nilai-nilai agama di dalam dustanya atau dia membawa nilai-nilai duniawi di dalam dustanya. Jadi istilah qauluz zur itu lebih luas. Dan saksi bahasan kita pada kesempatan ini adalah qauluz zur. Artinya berdusta itu lebih luas begitu. Tidak hanya mengerucut pada aspek-aspek tertentu, tetapi yang kita bahas dusta ini lebih luas. Begitu. Apakah dia berdusta di dalam perdagangan? Apakah dia berdusta di dalam berkata-kata? Ataukah dia berdusta di dalam agama? Begitu. Ada orang berdusta di dalam agama. Misalnya dia mengaku menerima wahyu, atau mengaku menjadi nabi terakhir, atau misalnya dia di dalam ceramah-ceramahnya membawakan hadis-hadis palsu yang memang sudah masyhur diketahui itu hadis-hadis palsu. Ini masuk di dalam qauluz zur. Ya, ini masuk di dalam qauluz zur. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh At-Tahlawi ya di dalam kitabnya itu membawakan sebuah dalil, satu buah hadis. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair al-isyraku billah wa uququl walidaini wa qauluz zur." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah sering kita bahas ya. Syirik ini adalah nenek moyangnya atau rajahnya semua maksiat. Ya. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua dan qauluz zur, yaitu berkata dusta. Ya. Jadi saksi bahasan kita pada kesempatan ini adalah qauluz zur. Termasuk di dalamnya kazab juga. Kazab. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang dusta, ini kadangkala adalah momok yang menakutkan sebenarnya kalau kita berbicara tentang dusta, tapi banyak dilakukan. Mulai dari orang di kelas paling bawah sampai kelas atas. Ya, semua kadangkala menganggap dusta ini sesuatu yang biasa. Dan yang lebih parahnya, dusta ini adalah sesuatu yang bisa merusak keimanan kita sebenarnya. Karena berdusta iman kita, berdusta di atas keimanan kita ini bahaya. Ya, jatuhnya nanti apa? Munafik. Jatuhnya munafik. Dan orang yang berdusta kadangkala pada kesempatan lain itu dia akan kembali berdusta. Kenapa? Karena satu kedustaan
dan dusta lain itu akan menutupi kedustaan yang pertama. Ya, misal, anak kasih contoh biar lebih konkret. Nah, ada orang yang berdusta tentang suatu hal, maka dia akan menjadikan kedustaan lain untuk menutupi kedustaannya itu. Ya, artinya dusta yang pertama ditutupi oleh dusta yang kedua, ditutupi dusta yang ketiga, untuk menutupi kedustaannya agar tidak terbongkar. Akhirnya dia kembali berdusta, kembali berdusta, kembali berdusta, akhirnya menjadi besar kedustaan yang sudah ia lakukan. Maka ini adalah konsekuensi apabila seseorang itu senantiasa berdusta di dalam perkataannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lawan dari dusta adalah jujur. Dan jujur ini adalah perilaku yang sangat mulia sekali. Dan di antara salah satu sifat yang dilekatkan kepada para nabi dan rasul adalah jujur. Ya. Para nabi dan rasul itu harus jujur. Ya. Dan namun di zaman sekarang ini, jemaah sekalian, ini sulit kita temukan. Ya. Kejujuran itu sulit kita temukan dalam semua aspek atau semua lini kehidupan kita. Mulai dari perdagangan, di dalam dunia politik, di dalam dunia apa lagi? Teknologi, di dalam dunia ilmu pengetahuan. Maka kedustaan mudah kita temukan di sana. Kenapa? Karena sudah mengakar begitu. Ini sudah mengakar. Ya, kita lihat para pejabat-pejabat kita di dalam mereka mengkampanyekan agar dipilih. Mereka menjanjikan ini, menjanjikan itu, akan melakukan ini, akan melakukan itu. Tapi nggak semua bisa mereka lakukan. Ya. Makanya di dalam kehidupan ini, ya, apalagi di dalam bermasyarakat, tentu kedustaan ini adalah momok yang menakutkan. Dan ingat, para pejabat kita termasuk, apalagi yang sampai pakai uang pelicin untuk melakukan berbagai macam urusan yang sebenarnya pemerintah sudah menggaji mereka, gratifikasi, ya. Maka ini jatuhnya apa? Dia berdusta, ya. Dia melakukan berbagai macam kedustaan. Oh, nanti kalau begini, ya begini, kalau begini, begini. Tapi ketika dikasihkan atau diberikan uang pelicin, semuanya mudah. Dan ini sering kita temukan. Ini sering kita temukan. Bahkan ada penjual yang bersumpah membawa agama di dalam sumpah. Padahal nggak sesuai dengan fakta. Dia mengaku, ya demi Allah barang ini bagus, ya demi Allah barang ini bagus. Tapi faktanya nggak seperti yang ia katakan. Maka penting ya kita untuk berlaku jujur di dalam kehidupan. Karena satu kebohongan yang kita lakukan itu akan merusak semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal-awal sudah ada singgung bahwa berkata dusta itu adalah tidak sinkronnya antara apa yang diucapkan dengan apa yang di dalam hati. Sedangkan jujur kebalikannya, yaitu sinkron antara apa yang dikatakan dengan apa yang di dalam hati. Ya. Dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlaku jujur. Artinya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berdusta. Karena itu konsekuensinya. Misal
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairal lahum." Tetapi jikalau mereka berlaku jujur kepada Allah, yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ya. Jadi ketika kita mempraktekkan jujur, ya, di dalam kehidupan, kita melazimkan kejujuran di dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Karena selalu senantiasa berlaku jujur itu adalah membangun kepercayaan pada orang lain. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu digelar Al-Amin, yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena jujur itu. Ya, siap dititipi barang, beliau jaga dengan sebaik-baiknya. Sehingga jujur merupakan salah satu pondasi dasar ketika ingin membangun kepercayaan kepada orang lain, termasuk di dalam dunia lainnya, di dalam dunia bisnis, di dalam perdagangan, di dalam politik, di dalam membangun relasi, pertemanan. Jujur ini adalah modal awal untuk membangun kepercayaan. Ketika satu kali saja antum berbohong, maka rusak kepercayaan orang kepada antum. Ya. Cuma yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan keutamaan berlaku jujur dan apa yang akan kita dapatkan apabila kita berdusta di dalam perkataan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu rajulu yasduqu saba indallahi sidqa, wa iyyakum wal kadhib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharwal kadhiba hatta yuksaba indallahi kadzdzaba." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan menghantarkan kita kepada syurga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Kata Nabi SAW, dan hati-hatilah kalian dari berbuat dosa. Wa iyyakum wal kadzib. Karena sesungguhnya dusta akan menghantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan akan menghantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Ya. Jadi dari hadis ini kita memperoleh pelajaran bahwa ketika kita berusaha untuk jujur, ya, di dalam kehidupan kita, meskipun jujur itu kadangkala berbuah pahit bagi kita. Tapi ingat, ketika kita berusaha untuk jujur di dalam kehidupan kita, maka hakikatnya kita menyelamatkan diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita melazimkan kejujuran dan berusaha untuk jujur meskipun pahit, kita akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, kalau kita melazimkan berdusta di dalam kehidupan kita, maka kita akan mencelakakan diri kita sendiri. Kenapa? Karena Allah akan mencatat kita sebagai seorang pendusta. Ya. Maka hati-hati apabila kita senantiasa berdusta di dalam setiap perkataan kita dan perbuatan kita. Tidak sinkronnya apa yang diucapkan dengan apa yang di hati, ya tidak sinkron. Maka penting bagi kita untuk memahami bahaya dari berdusta itu tadi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dari Hasan bin Ali, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatu wa innal kadhiba ribah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan.
Sesungguhnya, ini saksi bahasannya, kejujuran itu lebih menenangkan jiwa. Sedangkan dusta akan menggelisahkan jiwa. Ya, makanya tadi anak katakan, ketika kita jujur di dalam semua aspek kehidupan kita, meskipun ya kita akan mendapatkan pahit dari buah jujur itu di dunia, kita akan dibenci, kita akan ya macam-macam. Tapi kita menyelamatkan diri kita. Dan kita tidak memikul beban kebohongan di pundak kita. Sedangkan kalau kita berbohong dalam setiap perkataan kita, perbuatan kita, kita memikul beban kebohongan di bahu kita. Sehingga apa? Jiwa yang senantiasa berdusta di dalam setiap perkataannya itu akan menggelisahkan jiwanya. Kenapa? Ya, karena dia akan takut orang lain akan mengetahui kebohongan yang ia lakukan. Sehingga dia menggunakan kebohongan lain untuk menutupi kebohongan yang dia lakukan sebelumnya. Ya, makanya kejujuran itu akan lebih menenangkan jiwa. Ya udah ini, Ana jujur, Ana tidak memikul kebohongan sudah. Tapi kalau bohong, ini memikul kebohongan di bahu, dan ini berat, Jemaah. Ini berat, ya. Karena kita berusaha menutup kebohongan yang ada di pundak kita, karena kita berbohong lagi. Maka penting bagi kita untuk menjaga lisan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlaku jujur itu hendaknya kita terapkan dalam semua aspek kehidupan. Untuk para dai misalnya, hendaknya dia jujur di dalam setiap niat. Niat dia berdakwah ini karena apa? Apakah karena uang, ya? Apakah karena memang mencari ridho Allah Subhanahu wa taala? Kalau mencari uang, kita katakan Allah akan berikan bagiannya di dunia. Ada orang yang berdakwah itu karena Allah katanya. Dia ikhlas karena Allah. Tapi tata caranya keliru. Keliru bagaimana? Ketika dia ceramah atau menyampaikan khutbah Jumat misal atau ceramah-ceramah apalah kultum, yang ia katakan tidaklah lain kecuali hadis palsu, yang tidak lain yang dia katakan adalah syubhat, sehingga membuat umat rancu ini. Dia bukan malah menyelamatkan umat, akan tetapi malah menjerumuskan umat kepada kekeliruan. Ya iya, yang disampaikannya hadis palsu, syubhat. Ini bahaya. Ini bahaya. Sehingga apabila seseorang ya di dalam berdakwah ini perhatikan baik-baik. Ya, hendaknya berdakwah dengan ilmu. Artinya apa? Berbicara tidak serampangan. Ini kan banyak orang yang berdakwah berbicara serampangan, sembarangan. Kenapa? Karena memang tidak dilandasi dengan ilmu. Ya, ini dalam dunia dakwah, dalam dunia agama, dalam dunia bisnis. Tak jarang kita temukan juga banyak yang membangun bisnisnya di atas kedustaan, di atas kebohongan. Ya, makanya banyak yang kita temukan orang yang melakukan bisnis, dia senantiasa merasa kekurangan, padahal hartanya sudah melimpah. Kenapa? Karena dia melazimkan kebohongan di dalam bisnisnya. Makanya orang yang jujur di dalam berbisnis, jujur di dalam berdagang, itu tidak akan merugikan. Justru akan menguntungkan. Kenapa? Dia akan mendapatkan kepercayaan manusia. Sehingga manusia nih, kalau sudah percaya, ya udah dia akan menjadi tempat misalnya pusat perbelanjaan yang dipercaya. Semua orang akan berbelanja kepada dia. Karena apa? Karena dia menerapkan kejujuran. Tapi kalau antum berbohong di dalam berdagang, satu kali antum berbohong ya udah selesai itu.
Nggak lagi orang berbelanja di tempat antum kecuali terpaksa. Kecuali terpaksa. Ya. Ini ada sebuah hadis ya dari Rifa'ah yang mengatakan bahwa ia pernah keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke tanah lapang dan melihat manusia melakukan transaksi ya, jual beli. Lalu Nabi SAW menyeru para pedagang, wahai para pedagang. Lalu orang pun memperhatikan suara Rasul SAW sambil mengadahkan leher dan pandangan mereka kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Inna tujaro yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron illa manittaqallaha wa bara sadaq. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang fajir atau orang jahat, kecuali pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Ini sebenarnya peringatan bagi para pedagang dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Inna tujaro yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaron illa mattaqallaha wa barwa sadaq. Para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang yang fajir, orang yang jahat. Kecuali yang pedagang yang bertakwa kepada Allah, yang berbuat baik dan berlaku jujur. Iya, kalau pedagang bertakwa kepada Allah, maka tidak ada peluang bagi dia untuk apa? Untuk melakukan penipuan di dalam perdagangan. Ya, karena yang diharapkan adalah pahala dari Allah dan mempermudah urusan manusia. Sehingga tidak ada peluang baginya kemudian untuk melakukan manipulasi, untuk melakukan kebohongan, melakukan penipuan, melakukan macam-macam yang merugikan pembeli. Ya, dan di zaman ini banyak kita temukan para pedagang. Ya, ada pedagang yang mengatakan, oh barang ini nih paling murah, ini paling bagus dari toko-toko yang lain. Ya, padahal sebenarnya di toko lain itu ada yang lebih bagus dan ada yang lebih murah begitu. Ini adalah bentuk atau bukti bahwa banyaknya sekarang pedagang yang suka melakukan manipulasi dengan pedagang, dengan barang dagangnya. Dia menipu pembeli. Oh ini paling murah kok dari toko yang lain. Oh ini lebih bagus dari toko yang lain. Di toko saya ini lebih kualitasnya bagus. Harganya pun lebih murah. Padahal di toko lain ada yang lebih baik dari itu. Maka ini adalah peringatan untuk para pedagang ya, yang punya barang dagangan, yang punya toko. Perhatikan betul-betul peringatan ini. Karena jika tidak, antum akan dibangkitkan, para pedagang akan dibangkitkan dalam kondisi fajir sebagai orang jahat. Siapa yang mengatakan itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat sulit ya di zaman kekinian ini untuk menemukan para pedagang yang jujur, yang benar-benar jujur. Apakah yang jujur sudah tidak ada? Masih ada banyak. Tapi yang berdusta juga banyak kita temukan di luar sana. Jemaah sekalian, kalaulah kita melazimkan kejujuran di dalam kehidupan kita, kita senantiasa mengamalkan kejujuran. Kalau kita berdagang, misal kita jujur, justru itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, berkah itu yang dimaksudkan di sini adalah bertambahnya kebaikan atas dirinya, atas hartanya, bukan bertambah jumlahnya ya. Tapi bisa saja Allah akan tambahkan jumlahnya sebagai apresiasi karena dia telah berlaku jujur kepada manusia. Kenapa? Kalau orang berdagang jujur, maka dia akan menjadi tempat kepercayaan orang. Jadi orang dari berbagai penjuru datang berbondong-bondong belanja ke tempatnya. Jadi berkembang, berkembang, berkembang. Berangkat dari kejujuran yang sudah ia lakukan dalam perdagangannya.
Dari sahabat Hakim bin Hizam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-bayyi'ani bil khiyari malam yatafarraqa, atau qala hatta yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fil bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatu bay'ihima." Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak khiyar, hak pilih, selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling berterus terang, maka keduanya penjual dan pembeli ini akan memperoleh keberkahan dalam transaksi itu. Sebaliknya, jika mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka dalam transaksi itu. Ya, jadi kalau antara penjual dan pembeli saja ini senantiasa berdusta di dalam transaksinya, hilang keberkahan. Ya, dan kadangkala harta yang hilang keberkahannya ini kadangkala akan membawa bencana begitu. Ya, nggak cukup lah. Ya, macam-macam lah yang akan ia dapatkan kalau dari harta yang tidak berkah. Dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya qaul zur atau berdusta, ini adalah aib yang amat buruk. Kenapa? Karena dia akan merusak nama baik kita. Apalagi seorang anak. Nanti nanti itu bakal ditelusurin tuh. Kalau misalnya ada yang berdusta, oh kamu anak siapa? Kamu asalnya dari mana? Ya udah, rusak namanya, rusak nama keluarganya, rusak nama daerah. Jadi implikasi yang akan ditimbulkan itu akan luas dari kebohongan yang kita lakukan. Apalagi kalau sampai orang bertanya terkait dengan masalah etnis ya atau kesukuan. Kamu dari suku mana? Oh, dari suku itu ya. Nanti akan timbul stigma di masyarakat, suku ini suka berbohong. Etnis ini suka berdusta. Ya. Ini berangkat dari kebohongan, satu kebohongan yang dilakukan. Ya. Makanya dusta ini adalah dosa dan aib yang sangat buruk. Kenapa? Karena dia akan merusak berbagai hal yang melekat pada orang yang berdusta itu. Ya, di samping banyak dalil baik dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengharamkan, yang menjelaskan bahwa berdusta itu haram. Ya, ada beberapa dalil yang menunjukkan akan haramnya ini, hanya beberapa sedikit dalil saja yang akan Anda sampaikan. Di antara dalil adalah hadis Nabi SAW, yaitu ayatul munafiqi thalath, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik itu ada tiga. Jadi kalau kita ingin melihat orang munafik, kata Nabi SAW, ada tiga indikatornya. Pertama, apa? Kalau dia berkata, dia berdusta. Ya, kalau berjanji, ya dia menyelisihi janji itu. Ya, dia mengingkarinya. Ya, kemudian dia khianat terhadap amanah. Kalau diberi amanah, dia khianat. Ya, maka ini tiga hal ya yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu munafik, yaitu dusta, kemudian mengingkari janji, dan khianat terhadap amanah. Di antaranya ini adalah dusta. Ya, makanya penting bagi kita untuk berhati-hati agar kita tidak jatuh di dalam kemunafikan. Dan orang yang senantiasa melazimkan kejujuran, pada hakikatnya dia membawa keselamatan untuk dirinya. Ini sudah kita singgung di awal tadi. Dan orang yang senantiasa berdusta di dalam perkataannya, dia sebenarnya menggiring dirinya pada jurang kehancuran. Dan kehancuran itu akan dia peroleh baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, salah satu
la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim walahum azabun alim al-mannanu al-musbilu idzara wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadzib. Tiga golongan kata Nabi alaihi salatu wasallam yang Allah azza wa jalla tidak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak melihat kepada mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Siapa tiga golongan itu? Yang pertama, orang yang sering mengungkit pemberiannya kepada orang. Yang kedua, orang yang menurunkan celananya melebihi mata kaki, orang yang isbal. Yang ketiga, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu, sumpah dusta. Lebih parahnya dia membawa-bawa nama Allah lagi. Demi Allah Pak, barang ini bagus. Demi Allah di sini paling murah dari tempat yang lain. Kualitasnya bagus, sedangkan di tempat lain lebih dari apa yang ia katakan. Jadi Allah tidak akan berbicara kepada orang yang pedagang yang berdusta. Apalagi kalau sampai membawa nama Allah lagi. Demi Allah bersumpah atas dengan nama Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ada tiga ini yang Allah Azza wa Jalla tidak berbicara kepada mereka, tidak melihat mereka, tidak mensucikan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Orang yang mengungkit pemberiannya, orang yang isbal, yang menurunkan celananya di bawah mata kaki, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mencela setiap pedagang yang tidak transparan di dalam perdagangannya. Artinya apa? Dia menjual barang dagangannya, kemudian dia menutup berbagai kekurangan yang ada di barang dagangannya itu. Dia senantiasa memuji barang dagangannya. Oh, ini bagus, kualitasnya bagus, harga paling murah. Padahal di balik pujian yang ia berikan terhadap barang dagangannya itu banyak sekali kekurangan-kekurangannya yang tidak ia sebutkan. Sehingga ketika dibeli barang dagangan itu, pembeli, oh ternyata saya ditipu begitu. Ternyata barangnya nggak berfungsi dengan baik. Ini banyak kita temukan ya di berbagai marketplace, ya tempat belanja online. Ini banyak sekali para pedagang yang nakal begitu. Ya, artinya di marketplace itu juga banyak terjadi namanya goror namanya. Ya, misal antum beli sebuah barang, yang barang itu tidak diketahui pasti. Ya antum misalnya beli 30.000 atau mystery box istilahnya ya. Mystery box itu nggak boleh. Kenapa? Goror itu. Ya, antum memberikan sesuatu yang pasti uang, tapi pedagang tidak memberikan sesuatu yang pasti kepada kita. Ini jatuhnya goror namanya, kan nggak boleh, haram. Sama halnya ketika antum beli, misal beli di pohon durian misalnya. Ini saya beli ya, buah durian ini, padahal durian ini masih berbunga. Ya udah antum kasihkan uang ke pemilik pohon durian, tapi antum nggak pasti tuh dapat durian sebanyak apa nanti itu. Tapi uang antum berikan pasti, goror, jatuhnya nggak boleh, haram. Sama juga dengan mystery box itu, ya, yang ada di marketplace itu nggak boleh. Ya, jatuhnya apa? Goror. Karena antum memberikan sesuatu yang pasti, tapi penjual di marketplace itu tidak memberikan sesuatu yang pasti. Jelas ya? Baik. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang tidak transparan di dalam perdagangannya, yang menyembunyikan aib barang dagangannya. Ya, Rasul SAW disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Rasul SAW ini pernah melewati setumpuk makanan. Ya, kemudian Rasul SAW memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu. Ya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah begitu. Lalu kata Nabi SAW, apa ini wahai pemilik makanan? Nabi SAW bertanya, kok ini basah? Kata Nabi SAW. Lalu sang pedagang itu mengatakan, makanan itu terkena air wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, mengapa kamu tidak meletakkan yang basah itu di bagian atas agar manusia bisa melihatnya? Kata Nabi SAW, ketahuilah, man rasya falaysa minni.
Barang siapa yang menipu, dia bukan termasuk golongan kami. Maka para pedagang nih, yang berusaha menutup aib dari barang dagangannya itu kan kadang-kala kalau orang jualan begitu ya, atau jual buah-buahan. Biasanya digabung tuh antara buah-buahan yang manis dengan yang asem, ya. Pedagang mah, oh ini manis kok, ini misalnya jeruk madu misal. Padahal tuh udah digabung tuh antara yang asem dengan yang manis digabung. Yang manisnya di bagian atas, yang asemnya itu di bagian bawah tuh. Terus pas penjual, misalnya penjual mengizinkan, oh ini boleh dicoba-coba kok. Oh manis ternyata, ditimbang. Ya, ternyata pedagang ini ya mengambil buah yang bagian bawah ini diangkat ke atas, kemudian dimasukkan dalam kantong plastik, dikasihkan ke pembeli. Ini seperti ini, seharusnya yang masam itu disimpan di atas, gitu. Atau yang rusak itu diperlihatkan kepada manusia, atau dijelaskan, Pak, ini sebenarnya tercampur, misalnya, ini ada yang manis, ada yang asam, itu dijelaskan secara rinci pada pembeli. Karena apa? Ini akan membangun kepercayaan. Kalau anak pribadi, ya kalau beli kayak gitu, boro-boro kembali lagi, itu nggak bakal dibeli lagi gitu kan. Pedagang bilang, oh ini manis, manis, manis. Ternyata setelah ditimbang, dibawa pulang, dirasa masem, asam. Boro-boro mau balik lagi, cari tempat yang lain, begitu kan. Maka pedagang harus bisa membangun kepercayaan itu. Ya, kata Nabi SAW, man rasya falaysa minni. Siapa yang menipu, maka dia bukan dari golongan kami. Bayangkan. Ini ancaman dari Nabi SAW menunjukkan ini bukan dosa yang biasa, tapi umumnya lumrah dilakukan dan banyak kita temukan di sekitar kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hanya dia berkata baik atau diam. Kalau orang senantiasa berkata baik, ya udah ya ucapkan, atau sesuatu yang sifatnya mubah selama tidak berlebihan. Tapi kalau jatuhnya berdusta, maka dia ada keinginan berdusta, makanya ia tahan. Artinya yang ia katakan tidak lain kecuali kebenaran atau sesuatu yang memang dihukumi mubah begitu. Iya. Jadi jemaah sekalian, dusta ini bukan hanya akan merusak kepercayaan manusia, tapi misalnya dia akan terhalang dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdusta itu akan terhalang dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang melampaui batas bagi para pendusta, bagi orang yang pendusta. Kemudian dalam ayat lain, bahwa orang yang berdusta itu akan mencelakakan. Jadi orang yang berdusta itu sebenarnya dia menjerumuskan dirinya pada kecelakaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qutilal kharasun alladzina hum fi ghamratin sahun." Terkutuklah orang yang berdusta, yaitu orang yang terbenam dalam kebodohan yang lalai. Ya. Jadi ini adalah beberapa keburukan yang akan didapatkan oleh orang yang melazimkan kedustaan di dalam setiap perkataannya. Jadi berbagai keburukan di dunia dan di akhirat akan didapatkan oleh orang yang senantiasa berdusta di dalam setiap perkataannya. Orang yang berdusta ini diancam dengan berbagai siksaan di akhir. Dari Nabi SAW dalam hadis yang sahih mengisahkan perjalanan yang beliau alami, ya, mimpi Nabi SAW yang hak. Ya, beliau SAW mengisahkan bahwa beliau didatangi oleh dua orang laki-laki yang membawahnya untuk melihat berbagai siksaan yang dialami oleh orang yang melakukan perbuatan dosa. Kedua laki-laki itu ya mengatakan kepada Nabi SAW, ayo berangkat, ayo berangkat. Kemudian kata Nabi SAW, kami mendatangi seorang laki-laki yang
berbaring terlentang. Ada laki-laki lain yang sedang berdiri di dekatnya membawa gancu besi. Gitu. Lalu laki-laki itu mendatangi satu sisi wajahnya, lalu merobek ujung mulutnya sampai ke tengkuknya, merobek hidungnya sampai ke tengkuknya, dan merobek matanya sampai ke tengkuknya. Kemudian dua orang laki-laki itu menjelaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang mendapat siksaan itu ya, yang disobek mulut sampai ke tengkuk, dari hidung sampai ke tengkuk itu, ya, dari mata sampai ke tengkuk. Lalu kata laki-laki itu yang bersama Nabi SAW itu mengatakan kepada beliau, adapun laki-laki yang kau datangi, kata Nabi, kata laki-laki yang membawa Nabi SAW, ujung mulutnya yang disobek sampai tengkuk, hidung disobek sampai tengkuk, mata disobek sampai tengkuk. Dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan kedustaan yang mencapai segala penjuru. Jadi ini pendusta. Hati-hati. Ini siksaan yang akan diterima oleh orang yang senantiasa berdusta di dalam kehidupan yang ia lakukan di dunia. Gitu. Nah, jadi hendaknya setiap kita berusaha menjaga lisan kita agar tidak berbohong. Belajar untuk berlaku jujur mulai dari diri sendiri. Gitu. Karena hakikatnya ketika kita berusaha untuk berdusta di dalam kehidupan, kita itu menyelamatkan diri kita sendiri, bukan orang lain, menyelamatkan diri kita sendiri. Ya. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga lisan kita agar tidak tergelincir di dalam qauluz zur, berkata dusta. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita dari perkara-perkara yang bisa merusak diri kita, merusak keimanan kita, dan bisa merusak agama kita. Jami menekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bagaimana bentuk larangan-larangan dari qauluz zur, itu tadi berdusta. Termasuk juga kadzab di dalamnya. Nah, di dalam syariat kita ada kondisi yang membolehkan kita untuk berdusta, tapi di dalam kebolehan yang sangat sempit sekali. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa belum pernah aku dengar kalimat bohong yang diberi keringanan untuk diucapkan manusia selain tiga hal. Jadi kita dibolehkan berbohong dengan tiga kondisi ini. Yang pertama apa? Ketika perang. Yang kedua, dalam rangka mendamaikan antar sesama manusia. Yang ketiga, suami berbohong kepada istrinya atau istri berbohong kepada suaminya, yaitu untuk kebaikan. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi tiga hal atau tiga kondisi yang kita dibolehkan berbohong. Nanti ada rinciannya, bohong yang seperti apa? Yang pertama, ketika perang. Yang kedua, ketika mendamaikan dua orang yang bertikai. Yang ketiga, ketika suami berbohong kepada istrinya, istri berbohong kepada suaminya. Ini ada rinciannya. Jangan dipahami uh, oh, boleh berbohong kepada suami. Oh, boleh berbohong kepada istri. Jangan dipahami dengan serampangan. Ini ada rinciannya. Bohong ketika perang maksudnya adalah pura-pura menampakkan kekuatan kepada musuh. Atau menipu musuh dalam strategi perang. Ya. Namun, ini tidak masuk di dalam mengkhianati perjanjian. Misalnya. Jadi misalnya jumlah kita ini dikit pasukannya. Dan pasukan lawan kita besar, maka kita boleh melakukan siasat menunjukkan oh seolah pasukan kita ini besar padahal tidak. Ini siasat perang, bohong untuk siasat perang ya, bukan untuk melanggar perjanjian. Nah, atau boleh berdusta untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Apakah hanya berdusta memang tegas berdusta atau tauriyah? Tauriyah ini permainan kata-kata. Tapi permainan kata-kata itu dia berdusta tapi ungkapannya itu benar ya. Misal ada dua orang, misalnya praktek tauriyah, dua orang yang bertikai. Kita berbicara ke A dengan B lah misalnya. Kita berbicara dengan A. Fulan tadi, si Fulan musuhmu itu mendoakan kebaikan. Pertanyaannya, apakah benar si B mendoakan kebaikan untuk si A? Ya bisa saja benar. Kenapa?
Karena ada kalanya di mana dia mendoakan kebaikan untuk semua kaum muslimin. Dan si A ini muslim, ya. Jadi ini dia berdusta, tapi tauriyah, ya, permainan kata-kata saja. Yang dia ini berdusta, maksudnya si B ini mendoakan dirinya dengan kebaikan, ya, dengan kebaikan spesifik. Misalnya si B berdoa kebaikan untuk si A, spesifik. Tapi yang dimaksud oleh orang yang ingin mendamaikan adalah si B ini mendoakan semua kaum muslimin termasuk kamu si A begitu. Jadi ini permainan kata-kata. Apa yang dipahami oleh penutur itu berbeda dengan apa yang didengar oleh yang penerima tutur itu. Ini tawriyah, ya. Nah, tapi apakah boleh kita berdusta, benar-benar berdusta misalnya? Misalnya ada dua orang, si A dengan si B. Tadi tauriyah ya, permainan kata-kata. Atau memang benar gamblang berdusta. Dan ini boleh jika memang sangat urgent. Misal, si A tadi si B bilang sudah memaafkan kamu. Atau si apa yang ingin melerai ini berkata kemudian kepada si A sudah memaafkanmu. Akhirnya hilang permusuhan antara si A dan si B. Ini dia murni berdusta. Dia berdusta bahwa si A sudah memaafkan, kemudian dia berdusta si B sudah memaafkan. Dan ini dalam kondisi urgent begitu. Nah, maka berdusta ini diutamakan yang tauriyah dulu, tapi jika memang tidak bisa, ya tidak memungkinkan, maka dia bisa berdusta dengan tegas begitu. Ya, tapi diusahakan dengan tauriyah. Kemudian yang ketiga, ada suami yang berbohong kepada istrinya atau istri berbohong kepada suaminya. Nah, ini bagaimana? Nah, yang dimaksud dengan berbohong kepada suami atau berbohong pada istri adalah gombal kalau istilah kita ya. Ini gombal. Tapi ini tidak boleh terlalu sering dilakukan ya. Kenapa? Karena kadang-kala yang namanya kebohongan ini akan menimbulkan permusuhan gitu, ya. Maka suami boleh berbohong pada istri dan istri boleh berbohong kepada suami ini dalam lingkup yang sempit, ya. Dan ini juga kita menggunakan tauriyah lah ya, permainan kata-kata. Jadi bohong di sini adalah untuk menampakkan rasa cinta begitu, kita bisa menggombal ya, untuk menaikkan kasih sayang di antara suami istri, memuji istri sehingga tersanjung begitu, ya, atau suami istri memuji suami hingga tersanjung, ya, itu boleh, tapi tidak boleh sampai berlebihan. Tapi ingat, bolehnya bohong suami kepada istri atau istri bohong kepada suami ini bukan dalam mengambil hak begitu atau lari dari hak, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, ulama sepakat kata beliau bahwa yang dimaksud bohong antar suami istri adalah bohong yang tidak menggugurkan kewajiban atau mengambil sesuatu yang bukan hak. Jadi bolehnya suami bohong kepada istri atau istri bohong kepada suami itu hanya untuk apa ya, meningkatkan tensi rasa cinta atau kasih sayang di antara kedua, bukan dalam rangka untuk mengambil hak di antara salah satunya, ya. Jadi bukan berarti papa hari ini udah gajian ya, oh belum mah, padahal udah gajian tuh. Nah, ini nggak boleh, bukan bohong seperti itu, ya. Pak, ini murni dia berdusta. Tapi kalau misalnya, oh istriku cantik gitu, oh suamiku tampan ganteng, kok tiap hari makin cantik, menggombal gitu ya, maka yang ini boleh lah. Tapi kalau murni berdusta, ya, papa tadi dari mana? Oh papa dari masjid tadi, padahal abis nongkrong di warung kopi. Nggak masuk ya, nggak boleh yang seperti itu, ya. Jadi itu ya bentuk atau tiga bentuk bohong yang boleh dilakukan. Tapi ingat, dalam
ruang lingkup yang sangat sempit sekali. Ini dalam ruang lingkup yang sangat sempit sekali. Ya, yaitu pertama dalam perang, siasat perang. Yang kedua, mendamaikan dua orang yang bertikai, usahakan tauriah dulu. Atau setelah itu kalau ya urgent nggak bisa baru berdusta dengan tegas. Atau dan yang ketiga adalah dusta suami kepada istri atau istri kepada suami. Ya, Allah alam bisawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi, Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari setiap kekeliruan yang Anda sampaikan. Tapi ana cukup, ana rasa cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.